Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan tepat waktu. Salawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negeri, yang dimana seseorang yang mengambil keputusan dari sebuah kesepakatan antar manusia, sehingga dari keputusan yang sudah disepakati bersama itu, masyarakat bisa menghasilkan kehidupan yang lebih sejahtera lagi ke depannya. Ada 7 hubungan antara ilmu politik dan ilmu lainnya. Yang pertama, ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Hubungan antar keduanya adalah 2 rangkaian mekanisme yang seharusnya saling mendamaikan. Administrasi negara ada untuk menerbitkan proses politik, sedangkan hasil proses politik sudah seharusnya mendewasakan aparatur birokrasi di negeri ini. Jadi politik merupakan dimensi penting dalam administrasi negara. Jadi hubungan di antara keduanya ini tidak bisa dipisahkan sama sekali. Yang kedua, hubungan antara ilmu politik dan ilmu sosiologi. Hubungan antara kedua ini sangat erat, terlebih sebagai disiplin ilmu. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang objek kajiannya adalah manusia, baik itu sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Demikian halnya dengan politik yang membicarakan perilaku individu ataupun kelompok, juga gejala sosial sebagai akibat interaksi, status juga peran dalam tatanan bermasyarakat. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dan ilmu antropologi. Antropologi mempelajari tentang kebudayaan, sedangkan ilmu politik mengenai pemerintahan. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan, maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik. Seperti halnya keadaan saat ini, bahwa budaya politik di masa lalu dan di masa sekarang tentunya berbeda, yang dimana hasil penyelidikan kebudayaan di masa lalu meliputi semua aspek kebudayaan, kebudayaan masyarakat termasuk politik itu sendiri, seperti pertumbuhan dan perkembangan ide-ide lembaga politik yang menjadi konsep antropologi budaya, sehingga yang mempererat hubungan di antara keduanya itu ialah karena dari ilmu antropologi ini yang memberikan pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Keempat, hubungan antara ilmu politik dan ilmu geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas, berpengaruh pada aktivitas politik dan lembaganya. Oleh sebab itu, penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan bermanfaat jika tidak meliputi keadaan geografi. Yang kelima, hubungan ilmu politik dan ilmu psikologi sosial. Psikologi sosial adalah jembatan di antara cabang-cabang pengetahuan sosial lainnya. Sebab psikologi sosial mengakui pentingnya memandang individu dalam suatu sistem sosial yang lebih luas, dan karena itu menarik ke dalamnya ilmu politik dan lain-lain. Psikologi sosial mengakui aktivitas manusia yang rentangnya luas dan pengaruh budaya serta perilaku manusia di masa lampau. Selain itu, psikologi sosial memiliki perspektif luas dan berusaha memahami relevansi dari proses internal dari aktivitas manusia terhadap perilaku sosial. Masa psikologi itu penting bagi politis untuk menyelami jiwa dari rakyat pada umumnya, terkhusus golongan tertentu. Psikologi sosial dapat mengutarakan bagaimana harapan dan sikap masyarakat agar dapat membangun tindakan serta perilaku yang berpegang
teguh pada tuntunan masyarakat. Yang keenam, hubungan ilmu politik dan ilmu hukum. Politik itu sangat penting pengaruhnya terhadap hukum. Hukum dan politik mempunyai hubungan timbal balik. Jika semisal hukum berada di atas politik, maka hukum positif yang mencakup semua standar yang dimana kesepakatan dalam masyarakat itu dicapai melalui proses yang konstitusional. Jadi keduanya ini saling melengkapi guna untuk mendukung terwujudnya tujuan negara, yakni keadilan sosial. Terakhir, ilmu politik dan ilmu etika. Etika adalah ilmu ketertiban yang dimana pokok masalah moralitas itu dipelajari. Nah, hubungan di antara ilmu politik dan ilmu etika adalah dia itu nyata atau jelas. Pembahasan yang ada di dalam ilmu politik, pokok persoalannya apakah itu benar atau tidak, maka yang akan memberikan jawaban setiap sasaran atau tujuan ilmu politik itu adalah moralitas. Watching.